Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa di mana saja Anda berada. Senang sekali saya M. Sakir kembali bertemu Anda dalam Prem Bincang Khusus, dan kali ini saya sudah berada di Jalan Kuala Lapang, Kota Malino, Kalimantan Utara, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara, dan saya kebetulan berada di rumah kediaman Bapak Yasin TP yang juga adalah merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sekaligus menjadi kandidat kontestan Pilkada Gubernur Kalimantan Utara periode 2024-2029. Terima kasih senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya berada di rumah kediaman Bapak Yansen TP, dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Yansen. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Oh, sehat sekali. Ya, kelihatan hari ini cerah-cerah Pak ya. Ini Mama tuh menyita waktunya di tengah kesibukan, mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka kontestasi pilkada. Iya, sudah menjadi aktivitas rutin. Ya, tapi kelihatannya tetap segar aja. Tetap harus semangat. Dari hidup itu harus selalu semangat. Semangat ya. Iya. Ya. Baik pemirsa, di tengah-tengah kita tidak berdua tapi bertiga, salah satu putra daerah yang kita banggakan juga merupakan konten kreator yang situ lagi naik daun, yaitu saudara Ipung. Halo, apa kabar Mas Ipung? Alhamdulillah sehat. Ganteng juga hari ini ya. Paling jujur kan. Jadi banyak mau tahu nih mana namanya Ipung itu, walaupun konten-kontennya sudah ada tapi wajahnya secara langsung ya. Dan mungkin penasaran juga mereka ini apa yang kita bincangkan hari ini. Nah, terkait pemirsa, saudara Ipung ini sudah membuat konten berapa tahun sudah? Dari 2015. Udah cukup lama ya. Itu awalnya dari mana? Facebook dulu atau gimana? Dari YouTube. YouTube ya. Tapi langsung ke genrenya komedi. Sebelumnya Traveling. Ya, explore. Inilah Kaltara, mana aja jalan. Idenya dari mana dulu kok bisa masuk menjadi tertarik? Iseng atau dia atau gimana? HP-nya dulu memorinya enggak besar Om. Jadi saya pakai YouTube itu untuk menyimpan video-video yang saya rekam, karena di sana kan enggak ada batasannya kayak HP kita punya batasan memori berapa gitu. Iya. Tapi kenapa lari ke komedi? Iseng aja dulu atau gimana? Kan dulu suka lucu aja dulu ya. Iseng aja. Iseng aja kalau lihat orang tertawa, senang, bahagia. Masih ingat ya konten pertama sekali? Masih. Oh, masih. Bercerita tentang apa dulu itu? Kalau masuk komedi yang pertama itu dulu tentang COVID sebenarnya. COVID ya? Karena 2020 ya? Ya stres, nggak bisa kemana-mana, jadi buat video tentang COVID. Berarti boleh bilang korban COVID juga? Korban COVID. Ya pemirsa, Bung Ipung ini sudah memiliki beberapa pengikut ya. Ada 3 platform media sosial. Yang pertama adalah TikTok, itu 213.000 pengikut. Kemudian di Instagram itu 59.000 lebih, dan yang terakhir adalah di YouTube. Ya banyak juga lah. Dan yang menarik karena Ipung ini kan orang sosial, komedi sosialis, konten kreator, tapi terikat dengan banyak kontestan pemilu pilkada, mulai dari bupati sampai gubernur. Tapi dia menjatuhkan pilihan, jatuh cinta kepada calon gubernur kita atau wakil gubernur yang sekarang ya, Bapak Yansen TP. Mungkin langsung ke Pak Ibu dulu. Kira-kira apa latar belakang sehingga kok memilih Pak Yansen di antara sekian kontestan yang maju pilkada? Ya, jadi saya di sini selain sebagai konten kreator, saya masyarakat Kalimantan Utara, dimana saya merasa saya punya tanggung jawab untuk memilih pemimpin Kaltara agar Kaltara lebih baik. Jadi dari semua pilihan yang ada, saya cari tahu, terus melihat rekam jejak lah Pak. Saat ini Pak Yansen yang menurut saya yang paling tepat untuk memimpin Kaltara. Dalam apa? Rekam jejak dalam hal apa ini? Mulai beliau, saya kenal beliau dari beliau Sekda tahu. Terus Bupati 2 periode, kita sudah melihat lah bagaimana kinerja beliau di Malinau. Teman-teman juga banyak dulu sekolah cerita ke sekolah itu cuman bawa diri. Historinya dulu ya? Iya, karena sepatu, baju apa itu digratiskan sama pemerintah Kabupaten Malinau yang dipimpin Pak YTP pada saat itu. Karena program berapa tahun belajar itu kan. Jadi itu yang membuat saya dengan rekam jejak beliau, pengalaman beliau, semua terobosan-terobosan beliau,
beliau yang saya rasa paling pantas atau paling cocok untuk memimpin Kaltara ke depan. Apakah setelah melihat juga ke belakang ini seperti apa konsep pembangunan pemerintah sekarang atau gimana? Oh ya, karena saya sebagai masyarakat merasa tidak puas dengan apa dua periode berjalannya provinsi ini, jadi saya merasa perlu ada pemimpin yang bersemangat untuk membangun Kaltara, paham Kaltara. Iya, apalagi dia putra daerah itu ya. Ya, Ya, baik. Kalau gitu kita langsung kepada Dr. Yansen TP MSI. Dia adalah merupakan putra terbaik Kalimantan Utara. Dan saat ini kita berbahagia pemirsa karena kita dapat berdialog langsung. Dan mungkin Pak Yansen sebelum kita masuk ke inti acara, kita mungkin ingin mengetahui dulu lahir di mana Pak Yansen ini. Ya. Kemudian bagaimana dulu track recordnya waktu kecil sehingga bisa membangun karakter pribadi dan keluarga sehingga sampai di posisi ini. Ya, terima kasih ya pada kesempatan ini. Saya setback ke 54 tahun yang lalu. 54 tahun yang lalu itu saya bersama orang tua diajak bersama keluarga besar pindah ya, dari Krayan, dari pedalaman ya, perbatasan, menelusuri jalan setapak ya, membelah hutan perbatasan, tiba di Tanjung Lapang ini, tiba di Malinau sekarang. Ya, saya lahir di Krayan ya, tahun 60, ya tepatnya 14 Januari 60 di sebuah desa Paupan. Nah, untuk diketahui desa Paupan ini desa tempat orang tua saya mengabdi sebagai guru. Orang tua saya kan termasuk guru orang pedalaman pertama, jadi guru di perbatasan. Dalam perjalanan dia menjalankan tugas, ya lahirlah saya di sebuah desa Paupan itu. Ya. Kemudian kalau desa orang tua saya di Bak Binuang. Nah dari situ pindah ke Bak Binuang, ya saya hidup di perbatasan ketika masa kecil, ya 10 tahun ya. Nah di usia 10 tahun itu saya bisa merekam beberapa peristiwa. Yang pertama itu saya diajar orang tua untuk bagaimana mandiri. Ya, mandiri itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang laki-laki itu diajar ke saya. Seperti misalnya ya mengerjakan sawah, kemudian juga memelihara ternak, kemudian mencari kayu api bakar karena zaman itu tidak ada kompor, tidak ada gas ya. Semua menggunakan kayu api. Jadi pekerjaan kayu api itu pekerjaan rutin seorang laki-laki. Nah, saya sudah diajar masih kecil. Ya, kemudian budayanya masyarakat pedalaman ini kan memelihara ternak. Ya, seperti babi ya. Ya, kita sudah diajar bagaimana memelihara babi sampai dengan ya mencari makan ya. Saya kecil, saya ingat itu saya sudah diajar itu. Sudah diajar. Kalau saya pikir kalau zaman sekarang anak-anak seperti itu anak-anak usia 7-8 tahun itu ya, usia yang ya dimanja-manjakan. Tapi ketika itu saya ingat betul, saya betul-betul ditanggung jawab. Nah itu bisa dibuktikan dari kondisi fisik saya. Misalnya luka, kena parang, kena kampak. Ya kan. Itu banyak bekas-bekas. Bekasnya ada di badan saya. Jadi tidak bisa berbohong karena bukti-bukti cedera akibat tahun masa kecil itu ada. Nah kemudian yang kedua ada satu hal yang mungkin yang terekam dengan baik itu soal mengejar pendidikan. Nah, waktu kecil sudah diajar seperti itu. Nah kita kan tidak ngerti soal sekolah itu, nggak ngerti kita. Tapi memang waktu itu ada fasilitas sekolah di sana. Oh ada sekolah, tetapi yang namanya sekolah ya sekolah orang padanya. Turun sekolah yang ngajarnya juga ya katakan begitu. Ya tetapi memang kalau dikatakan guru zaman dulu dan sekarang itu memang ada perbedaan yang mendasar. Mungkin kalau media pendidikannya mungkin terbatas, tapi mental attitude seorang guru itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi kita bisa menteladani mereka zaman itu. Nah, jadi itu terkesan betul dengan saya karena ayah saya seorang kepala sekolah, betul-betul dia memang ya katakanlah tidak ada yang bisa mengubah kita secara pendidikan.
Itu yang dia tanam. Tapi kita tidak ngerti kan pendidikan macam apa, kita belum muasan, belum ada. Tapi itu dia hanya mungkin di pendidikan bisa mengubah kalian. Nah, ketika tiba-tiba tahun 70 kami dibawa pindah. Tujuannya apa? Untuk mengejar pendidikan. Nah itu. Nah, jadi itulah perjalanan kami dari Karayan tahun 70 akhirnya menetap di Tanjung Lapang. Nah, Tanjung Lapang, kemudian beberapa tahun kemudian kakak saya harus sekolah lagi di SMA. Di sini belum ada SMA. Di sini tahun 70-an itu belum ada SMA. Yang ada SMP satu-satunya. SMP waktu itu. Ada SMP swasta, tapi ya tidak menjadi pilihan. Nah, kemudian karena kakak saya harus sekolah, orang tua saya sebagai guru, dia punya prinsip yang penting kalian sekolah. Soal kebutuhan dan selain itu kita kerja keras. Tetapi kan tidak mungkin ya. Kakak saya berdua harus ke Tarakan, lalu kami di sini, ya kemampuan membiayai itu pasti rendah. Nah, satu pilihan kita pindah lagi ke Tarakan, diboyong lagi ke Tarakan. Nah, kalau pola boyongnya memang ya seperti transmigrasi lah, pindah ke Tarakan, rumah belum ada, tapi sudah pindah. Nah, jadi ini proses orang tua saya. Nah, terakhir di tahun 91 dia mau pindah lagi ke Samarinda karena adik-adik saya harus sekolah, kuliah. Nggak mungkin lagi kami bisa ibarat kata satu piring bisa makan bersama kan gitu. Ya, tapi karena orang tua memang terbatas apa namanya ya katakan pendapatan penghasilannya, satu pilihan harus pindah ke Samarinda. Nah, tetapi tidak terlaksana karena beliau mendahului dipanggil Tuhan. Nah, apa yang saya dapatkan dari ini ya memang saya yakin sepenuhnya karakter saya, kepribadian saya, dan juga obsesi saya ke depan semua terbentuk oleh kondisi perbatasan zaman itu yang saya bisa cernai dari sikap ayah saya. Sikap ayah mengajar kita sehingga itu menjadi buah pikiran saya mencernai, oh iya ya kalau kita hidup terus begini, kapan majunya kan gitu. Nah itu terang, tapi tidak menjadi sebuah obsesi karena pikiran saja. Karena orang tua selalu ngomongnya gitu. Nah jadi saya pikir sampai hari ini saya menggeluti dunia pertanian. Saya menyukai dunia pertanian, ya menjadi sebuah kegiatan rutin, bukan hanya sambil-sambil, tapi memang menurut saya kita ya menggeluti dunia pertanian itu sebenarnya konsep hidup ya. Nah itu. Jadi itu bentuk orang tua. Pendidikan juga begitu. Dunia pendidikan itu menurut saya yang mengubah sebuah bangsa itu, sebuah komunitas, bahkan orang itu jika dia punya pendidikan yang baik. Nah ini yang terbentuk di saya sehingga hari ini menjadi sebuah ya karakter saya. Ya tidak pernah melupakan ketika orang di sekitar saya harus mendapat akses pendidikan. Ya ada yang belum tamat SD, akhirnya bisa S1. Ya rata-rata orang di sekitar saya, staf saya, ajudan saya sudah dari D1 sudah S2. Ada yang sudah doktor ya. Ya karena itu karena dorongan itu kalau kita bisa menjangkau pendidikan tertinggi kenapa harus sampai di tingkat tertentu ya, harus mencapai puncaknya. Dan semangat itulah yang mau ditularkan kepada anak bangsa ya. Itu yang kita ingin bangun ya. Kalau kita melihat Indonesia ini sebenarnya kita betul-betul negara atau sebuah bangsa yang sangat kaya dengan objek literasi. Ya. Pemirsa, menarik sekali, jadi bukan ujuk-ujuk ya. Orang mengatakan bahwa jika mau berhasil memang harus kerja keras. Termasuk ini seorang wakil gubernur sekarang ini yang berbicara yang kita terus terang. Nah, Ibu kira-kira kalau melihat karakter, pengalaman, kalau dari sisi konten kira-kira bagaimana bisa digambarkan hal itu? Ya, artinya kan memang seperti bagaimana beliau dididik orang tuanya bahwa sekolah pendidikan itu jalan satu-satunya untuk mengubah hidup. Sampai akhirnya beliau sekarang di posisi beliau sudah S3 juga. Dan terlihat ketika beliau memimpin, beliau sangat peduli dengan pendidikan. Seperti yang saya bilang, di Malino dulu ada wajib belajar selama berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Nah itu gratis Pak. Dan itu bagi kamu menarik buat sebuah konten sosial dan komedi. Iya, kalau beliau ini kan sebenarnya sudah tidak perlu branding lagi.
cuman kita perlu menambah branding lagi. Iya, Naikkan lagi. sampaikan kepada orang-orang yang mungkin Ya. berada di kabupaten kota yang lain untuk kita informasikan bahwa di kepemimpinan beliau seperti ini. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan ketika beliau menjadi gubernur nantinya. Tingkatkan lagi ya. 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 Pemirsa, masih panjang kita berbicara ini, tapi kita tadi telah melihat track record latar belakang beliau, yaitu Bapak Dr. Hansen TP. Tapi di masyarakat itu banyak mengatakan atau banyak berbincangan bahwa dia ini adalah sosok pemimpin yang moderatif. Artinya Kebinekaan Tunggal Ikaan, toleransi keberagaman terhadap masyarakat, apalagi dia pernah menjadi pejabat, itu juga menjadi perbincangan. Nah, seperti apa sebenarnya tentang konsep moderasi yang dibangun oleh Pak Dr. Hansen ini selama 2 periode menjadi Bupati di Malino? Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa makna dari moderasi yang dimaksud ini? Baik, sebelum saya menjelaskan atau menggambarkan kerangka berpikir saya tentang moderasi itu, ya saya ingin mensitir satu apa yang disampaikan oleh Pak Ipung tadi soal wajib belajar 16 tahun. Ya, apa makna atau apa inisiasi yang terkandung dalam wajib belajar 16 tahun itu? Kalau nasional wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Ya kalau kita hitung SD ya, SD, SMP, SMA. Tapi saya mencanangkan program wajib belajar 16 tahun. Apa artinya, apa maksudnya, apa tujuannya, apa maknanya? Wajib belajar 16 tahun itu dimulai ketika anak-anak sudah mulai merasakan sesuatu dalam bentuk simbol-simbol. Ya, artinya ketika anak-anak sudah mulai merasakan sesuatu yang bisa dicerna sebagai sebuah simbol, berarti anak-anak itu sudah merekam. Kalau dia merekam mulai tertanam pada dirinya. Nah, kalau seperti halnya, kita bisa bayangkan. Ketika dia tidak dituntun, dipandu, ya artinya anak itu berjalan sesuai dengan kondisional yang ada. Nah, bisa dibayangkan anak yang tidak dituntun ya. Bisa nilai-nilai yang tidak benar masuk ke dia. Terbentuklah karakter seorang anak. Kemudian baru mulai dididik. Nah, kalau dididik dengan dasar-dasar pembentukan seperti itu, ya pasti dia akan menjadi peperangan tersendiri. Ya kan ya? Nah, saya pikir ada sesuatu yang harus kita ubah. Cara pandang kita sekarang membangun Indonesia ini mulai dari mana? Kalau kita bicara masalah SDM, karena kita bicara SDM kan, bangun jiwanya, bangun badannya. Jiwa itu apa? Termasuk masalah SDM itu. Karakter seorang pribadi. Harus kita teguhkan pendirian kita bahwa apapun bentuk yang kita lakukan, baik di rumah tangga, di masyarakat, dan di pemerintah, di negara ini, harus membentuk karakter kebangsaan itu. Karena kita adalah bangsa Indonesia, karakter kebangsaan itu dibentuk. Kemudian baru diberi muatan ilmu. Diberi muatan kecakapan, keterampilan. Tapi kita ini kan keterampilan ilmu ditanam, tapi karakter terbalik. Gitu. Terbalik Pak. Nah, menurut saya ketika dimulai itu, dini kita bentuk. Kita tanamkan, kita bangun prinsip-prinsip kebangsaan itu dalam diri anak itu sehingga terbangunlah pribadinya, kemudian dia mendapat ilmu pengetahuan, mendapatkan kecakapan keterampilan, ya bisa dibayangkan betapa kokoh dan kuatnya dia sebagai seorang pribadi. Ini yang menurut saya. Nah, oleh sebab itu wajiblah bagi kita mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu wajib. Karena kita bicarakan kerja, ya minimal SMA, SMK. Ya artinya kan ini wajib. Soal dia kuliah itu pilihan. Tapi dasar dulu ya. Dasar itu harus kuat. Jadi orang Indonesia itu ya setidaknya harus SMA paling rendah. Berarti kan wajib. Ya, jadi ini ya, merupakan oleh sebab itu saya pikir kita kenapa tidak tegas saja. Pendidikan itu dimulai dari dini. Nah, ini yang menurut saya negara ya wajar harus berbuat begitu. Kalau tidak ya berarti kan negara ini ada bagian yang tidak menjadi sentuhan dia. Artinya entah siapa yang menyentuhnya. Nah, bisa dunia gelap kan gitu. Ya, artinya dunia yang tidak pasti. Nah, oleh sebab itu program wajib belajar 16 tahun itu menurut saya sesuatu yang memang harus kita jalankan di Indonesia. Nah, saya jalankan itu ya memang persoalannya
ketika jadi bupati, itu saya berhadapan dengan kenyataan bahwa ada kewenangan yang memisahkan itu. Dari SD, SMP, itu kewenangan bupati. SMA kewenangan gubernur atau provinsi. Nah ini kan persoalan. Nah ketika itu kesulitan, walaupun saya punya komunikasi waktu itu, udah kita coba terapkan. Tapi kan sulit juga. Nah sekarang saya menjadi bupati, menjadi gubernur, saya akan jalankan itu. Walaupun modelnya mungkin kita akan ciptakan bersama, tetapi kita harapkan anak-anak itu harus mulai didik dari PAUD. Arahnya ke sana. Ya, banyak yang saya kira untuk kita semua ya harus kita renungkan. Kita jangan terpaku aturan yang sudah ada, kita terlalu kaku dari itu. Kita harus melihat dinamika kehidupan berbangsa mereka itu betul bergerak. Nah, menurut saya ya seperti misalnya katakanlah bupati, ya masa dia nonton anak SMA, sementara itu anaknya dia. Ya, dia tuh harus punya tanggung jawab. Begitu juga sebaliknya gubernur. Apakah hanya berpikir SMA? Bagaimana anak kuliah? Apakah serahkan pusat? Kan tidak begitu. Nah, begitu juga SD, SMP, kan bukan kewenangan gubernur. Nah, jadi menurut saya yang berkenaan dengan namanya sumber daya manusia itu tanggung jawab bersama. Adapun kewenangan-kewenangan itu nanti akan dipadukan untuk memandu, ya kata. Dipadukan kesatuan gerak bersama untuk memandu kita bergerak ke depan. Nah, ini intinya. Wajib belajar 16 tahun itu. Jangan itu dipikir, oh itu kewenangan gubernur, itu kewenangan bupati, kalau seperti halnya, ya sudahlah. Anak mau jadi penjahat ketika jadi isma, silahkan saja. Kan begitu. Harusnya kan siapapun yang bertanggung jawab untuk mendidik anak bangsa itu, berapapun kewenangannya, ada yang kita padukan. Ada yang dipadukan, kemudian itu yang memandu kita ke depan. Gitu. Itu yang berkenaan dengan wajib belajar itu ya. Jadi saya tetap berharap itu akan kita laksanakan. Ya. Kemudian berkenaan dengan moderasi. Ya, saya kira ini satu hal yang juga tidak lepas daripada didikan orang tua saya. Orang tua saya. Dulu ketika di perbatasan, kita nggak kenal namanya agama itu. Artinya kita tahunya kan di sana orang Kristen. Kita pikir itu saja agama yang ada. Saking terisolasinya ya. Karena kondisinya kan begitu, belum ada yang warga misalnya dari orang luar masuk sana kita kenal Muslim gitu. Kita tidak familiar dengan itu. Pembawaan masih minim. Nah, kemudian saya pindah ke Tanjung Lapang ini tahun 70. Saya sudah mengenal itu, dengar itu, tapi masih belum menjadi sebuah sebuah perhatian ya dalam pikiran saya. Tetapi itu berkesan ke saya. Ya kesan. Saya ingat dulu tahun 70 kami tinggal di Tanjung Lapang, kami tinggal di pinggir sungai. Pinggir sungai itu kan orang Dayak itu kan lanting istilahnya. Nah, tempat dia mandi, tempat itu ada situ lantingnya. Kalau kita mandi kita di situ. Nah, kalau kapal longboat ya lewat singgahnya di situ. Saya ingat dulu ada satu orang tua, saya lupa namanya, dari Tidongpala, Sesayap. Itu kebiasaan mereka datang ke sana bawa kajang. Tahu kajang? Dari nipah itu, yang atap itu, daun itu. Ya, dia bawa ikan asin, terasi. Itu zaman itu kan di sini nggak tahu nama ikan asin, terasi. Tapi dari luar antar. Gitu. Satu saat saya melihat dia sholat. Saya nggak ngerti apa dibuat itu. Pikiran kita waktu itu begini. Jangan-jangan itu dukun kan. Aliran sesat. Loh kita kan nggak tahu yang begitu tuh, boleh gitu. Tapi saya waktu itu kecil tuh saya nggak betul karena suka mancing. Sering dia masak situ, saya dengan itu umur berapa itu Pak? Ya umur 10 tahun. 10 tahun belum pernah lihat orang toleransi agama gitu ya? Ya waktu zaman itu kan di sini kan nggak terlalu apa. Betul. Masih hutan kali. Artinya kan maksudnya bukan begitu. Artinya ternyata ketika itu di sini tidak ada orang persoal agama. Orang oke-oke saja. Orang udah datang sini, orang nggak pikir kamu agama apa. Orang itu heran lihat ya, ngapain gerakannya ini. Ya, tapi maksud saya gini, ketika itu kan saya melihat suasana, ini apa ini? Oh ini sholat. Ya, sholat pun saya tidak paham juga apa sholat. Tapi ini budaya orang Islam. Oh, tapi kan tidak nanam di pikiran ini. Tapi kemudian saat ini baru terbuka pikiran saya waktu itu. Kenapa? Zaman itu agama ada, tapi orang tidak mempersoalkan agama. Oke-oke saja, dia orang Tidung. Tapi kami orang Dayak saja oke-oke saja. Dan orangnya baik. Kadang-kadang saya turun mancing itu kan,
Pas dia masak, ya saya ikut makan ikan asinnya. Enak betul rasanya waktu itu. Tapi mungkin itu karena ya waktu itu orang tidak persoalkan soal yang sensitif begitu ya. Nah, jadi itu kenapa zaman itu bisa terbangun suasana gitu. Lalu zaman sekarang kita di zaman kita yang sudah pintar-pintar semua, kenapa kita persoalkan yang begitu? Nah, itu terus menggugah pikiran saya. Waktu saya kuliah pun saya terpikir itu, dan oleh sebab itu boleh dikatakan saya terbentuk dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan saya. Dari suku berbeda, agama pun berbeda. Saya terbentuk di sana. Kalau orang katakan saya tidak menyatu dengan, oh itu kesal besar. Justru puluhan tahun saya terbentuk kuliah itu bersama orang yang berbeda sama saya. Ya, nah kembali ke soal itu. Ketika saya jadi bupati, saya renungkan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang bupati. Karena bagi saya ini menjadi legacy untuk saya. Ya ternyata betul kan sekarang legacy untuk saya. Yang saya berikan kepada masyarakat. 10 tahun saya sebagai bupati, saya menanamkan prinsip-prinsip dasar hidup berbangsa dan bernegara. Oleh saya itu mau mendirikan sekolah SMA kebangsaan dulu, nggak jadi karena kewenangan. Karena saya ingin membentuk sebuah karakter kebangsaan dalam jiwa masyarakat. Dan bagi saya itu salah satu perjuangan. Nah, karena kita tidak bisa mengabaikan kenyataannya masih banyak hal yang krusial di kita, yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Misalnya, ini pandangan saya. Kalau kita bicara sejarah, kenapa kita menetapkan konsep hidup berbangsa bernegara itu? Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena pengakuan kita terhadap kebinekaan kita, keberagaman kita nih. Kalau tidak, ya bukan Indonesia namanya. Indonesia itu terdiri dari keberagaman yang ada, dan itu tidak bisa diakui hanya karena mulut. Kenyataannya ada. Orang Sulawesi berbeda satu dengan lain juga. Orang Sumatera begitu juga, berbeda satu dengan lainnya juga. Orang Papua dan pulau-pulau lain juga begitu. Pulau Jawa kan juga begitu kan. Ada kita pikir orang Pulau Jawa, hanya orang Jawa, ternyata kan ada orang Sunda kan. Ya, nah, jadi menurut saya ini harus kita sadari dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan kita sebagai, apalagi sebagai pejabat ya, yang punya tanggung jawab ya, mengawal negara ini, harus punya komitmen itu. Ketika saya jadi bupati, saya menegaskan apa yang harus saya perjuangkan. Nah, saya yang paling mendasar ada dua. Yang pertama, membangun Kabupaten Maluku khususnya, memecahkan persoalan dasar. Persoalan dasarnya apa? Keterselasan wilayah. Stigma Mal itu tertutup, terpencil, tertinggal, terbelakang. Ketika itu, ya Jakir juga ketika 10 tahun yang lalu kan bahkan jauh sebelumnya kan udah melihat keadaannya. Betul. Coba pergi lihat sekarang, sudah berubah. Kan? Tidak tertutup lagi, tidak terpencil. Kenapa? Ketika itu saya berpikir ibu kota kecamatan, ibu kota. Bicara ibu dan kota. Kota itu kan fasilitas dasar sudah lengkap. Kecamatan sudah lengkap. Fasilitas dasar masyarakat sudah lengkap. Nah, kenapa kenyataan ibu kota ya kata kalau ibarat kata ya di perbatasan ya jangankan sepeda Pak, manusia jalan kaki pun terpeleset di jalannya. Iya. Ya kan? Ya bersepeda. Jalan kaki pun terpeleset. Artinya jalannya ya begitu loh, jalan setapak. Ya. Ketika jadi bupati saya ubah. Harus dibangun infrastruktur dasar kecamatan-kecamatan itu. Kelihatan ibu kota, kotanya. Sekarang kita lihat harus mobilisasi orang barang sudah lancar. Interaksi ekonomi. Interaksi dengan menggunakan kendaraan roda 4 sudah lancar di semua ibu kota. Ya itu. Nah itu yang pertama. Kemudian infrastruktur Telkom saya bangun. Ketika saya buat kebijakan itu betul-betul saya hanya berpikir kalau saya bangun tower nanti langsung jadi begitu. Ternyata tidak semudah itu. Ada fitur lain yang harus dilengkapi. Ada fitur-fitur yang harus dilengkapi. Bandwidth harus ada. Ya saya bersyukur saya punya teman. Nah ini baiknya kalau hidup itu jangan kita tidak berteman. Betul. Ya bersahabat dengan orang. Nah kebetulan saya bersahabat dengan salah satu pejabat di negeri kita. Kebetulan beliau ini background militer ya. Pak Doni Manado. Beliau yang membantu mengkomunikasi saya dengan Telkomsel. Minta supaya dibangun ini. Nah, ini saya sampaikan ketika itu
Tidak ada orang berani membangun tower di perbatasan itu. Kenapa? Latar belakang alasannya banyak-banyak. Ya. Pertama, kalau dibangun siapa yang gunakan? Ada yang bilang sama saya, monyet yang gunakan, begitu. Iya. Saya bilang saya nggak mikir itu. Yang jelas saya membuka kawasan perbatasannya. Jadi kalau kita bicara membuka kawasan, harus buka juga informasi. Nah, dibangun tower-tower di perbatasan itu, kemudian dibantu oleh beliau, maka berfungsilah itu. Nah, akhirnya naik harga diri Iya. masyarakat perbatasan. Kami tidak tertinggal lagi. Walaupun masih di pedalaman begini, tapi mereka bisa berinteraksi secara luas. Jadi saya bisa melihat aura kebanggaan mereka itu bukan karena bangga aku dapat itu, tapi mereka mendapat kenyataan bahwa menikmati mereka tidak tertinggal lagi. Dan menikmati fasilitas. Nah, itu dari sisi infrastruktur. Kemudian menurut saya ada satu hal yang menjadi tugas besar kita pemerintah ini adalah mengawal negara kita, mengawal bangsa kita ini adalah menanamkan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini saya pahami dan saya cerna dari sejak lama. Saya pikir satu hal yang mungkin menjadi tantangan terbesar kita ke depan adalah perbedaan. Ya, perbedaan suku, agama, latar belakang, dan segala macam itu. Itu pasti menjadi tantangan. Karena namanya manusia tidak mudah menyatukan perbedaan itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini harus dibangun. Nah, caranya Pak? Ya caranya yang pertama ya jangan mempersoalkan perbedaan suku bangsa lagi, ya. Dan itu harus dimulai dari kita, ya, dimulai dari kita. Dan saya punya cerita fakta nyata. Ketika jadi bupati, saya buka rumah saya untuk sholat taraweh, rumah ini, rumah ini. Ketika itu ya bagi dalam pikiran orang ya impossible. Bahkan ada yang katakan mujizat. Saya katakan mujizat apa? Nggak terduga oleh kami, Bapak buka di, kalau saya bilang kenapa? Sampai segitu. Disitulah tanam. Jadi di rumah ini besar nih. Sampai semua rumah ini dipakai oleh. Berapa malam? Ya itu kan saya awalnya kan dulu sholat taraweh pertama. Saya bupati kan di rumah ini. Di rumah ini. Nah jadi orang ya penafsiran orang macam-macam. Waktu itu antusias Muslim banyak. Ya karena memang kedekatan saya memang bukan membuka diri seperti apa, tapi menurut saya seorang pemimpin itu tidak boleh membataskan diri berkomunikasi siapapun. Ya pemimpin itu kan menyatukan ya. Apakah ini mau mengapresiasikan bahwa inilah toleransi di bawah kepemimpinan saya atau gimana? Iya memang toleransi itu kan memang satu hal yang sudah terbudaya di kita. Tapi kan lebih dalam lagi ya. Ya menurut saya tidak mudah orang membuktikan toleransi itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Ya. Dengan dua agama berbeda ya. Kalau kita bicara toleransi, banyak orang bicara toleransi, tapi kenyataannya pembuktiannya masih ada hal yang masih membuat kita ya a priori pada orang lain. Nah, ketika saya mulai membuka diri seperti itu, ya akhirnya pikiran-pikiran seperti itu mulai tereliminasi, hilang. Nah, saya buktikan lagi dengan hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas keagamaan. Ya misalnya masjid saya bangun, pura saya bangun, vihara saya bangun, gereja pun saya. Artinya fasilitas masyarakat untuk beribadah itu harus ditingkatkan kualitasnya. Nah, dan itu kemudian kebanyak kegiatan-kegiatan lain. Ya misalnya seperti MTQ. Ya, saya sampai menjadikan itu sebagai sebuah track ya untuk menyadarkan orang, mengingatkan orang. Ketika kita hidup berbangsa bernegara, ya kita sudah berbaur. Ya tidak bisa tidak. Kalau pikiran kita berkenaan dengan fanatisme, ada tempatnya. Ya kalau di masyarakat jangan dipaksa-paksa dong. Tapi kalau tempat lingkungan pun silakan aja. Ya kalau saya di gereja, ya siapa yang memaksa saya untuk tidak fanatis? Itu kan hak saya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau di tengah orang banyak, masa juga saya memaksa-maksa dengan ada tata krama kita berbangsa bernegara. Nah, jadi ini kita bangun. Oleh sebab itu saya katakan, mulai hari ini tabu bicara agama, tabu bicara suku, tabu bicara. Dan saya katakan, kalau bicara pendatang itu cuma satu, orang di planet. Kalau dari Indonesia, dimanapun kita hidup, ya kita orang Indonesia. Hidup. Ya memang ada pepatah kata mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu tata krama nenek moyang kita. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya pasti kita tanamkan juga itu. Tapi kalau kita hidup bersama dalam negara kesatuan ini, hak bersama. Jadi tidak bisa kita memaksakan, misalnya, ya sama sekarang ini.
putra daerah. Ya kalau bicara putra daerah, siapa putra daerah? Semua orang Indonesia yang ada di tempat ini. Tapi kalau bicara penduduk asli, ya mungkin wajar kan. Kalau di Sulawesi juga pada penduduk aslinya. Iya. Walaupun saya turun-temurun di sana, saya kan datang hidup di sana. Iya. Bukan penduduk asli. Yang turun-temurun itu kan beda. Seperti saya dan Ipung. Dia Tidung. Ya kalau Malinau ini memang penduduk aslinya Dayak, Tidung. Itu yang utama. Kalau yang lain misalnya Blungan, ada. Tapi kan dia dari Blungan sana. Tapi yang ada di sini ya dua ini. Ya kan Pung ya? Ya, yang lain tuh datang. Ada Cina datang, ada Bugis datang, ada yang datang sini. Ya, ketika dia lahir turun di sini, dia penduduk asli Malinau. Tapi kalau keturunan kita di sini ya wajar lah. Kalau kami dua ini mengatakan kami dia penduduk asli di sini, wajar. Tapi kan bukan berarti menolak kehadiran yang lainnya. Tidak ada identitas ya, identitas. Iya, saya kira inilah konsep hidup berbangsa bernegara. Jadi ada konsep menerima, ya saling menerima. Kalau saya katakan hidup itu harus saling menerima dan memberi. Seperti gini, ya kan? Kalau saya selalu mengajarkan dalam simbolnya kita harus begini, jangan begini. Kalau begini ini ya saling berhadapan, tidak tahu menerima, tidak mau menerima orang lain. Sama-sama beban. Ini kan mudah pecah. Tapi kalau begini, apalagi ayo kerak, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa? Saling saya beri ruang, saya terima. Kita hidup begini, ayo mari kita datang sini, hidup. Kita punya kesempatan yang sama hidup di sini. Tetapi itu tadi itu saling menghargai. Nah, jadi ini saya tanamkan selama jadi bupati. Ya banyak orang yang menafsir macam-macam. Jangan-jangan itu politis ya, terserah kamu lah. Nanti buah ujungnya kamu rasakan seperti apa. Saya sudah di Malinau kan tidak lagi. Tapi bolehkah saya bisa katakan bertanya, bagaimana kau rasakan jika saya tidak melakukan 10 tahun yang lalu? Apa yang kau rasakan sekarang? Pasti curiga, pasti saling curiga. Sekarang kan udah nggak ada kecurigaan itu. Apakah saya mencari kepentingan politik? Kan tidak. Warisan saya 10 tahun yang lalu dinikmati orang sama Malinau. Dan orang katakan kalau mau belajar di Malinau. Ya saya punya seorang ustadz katakan kalau belajar hidup bangsa negara belajar di Malinau. Nah itu kan pandangannya dia. Tapi kan saya kan tidak cari unsur politik di situ. Kalaupun ada unsur politis di situ karena tergantung suasana tuh. Saya tidak menjadikan itu penting politik, tapi memang secara kejiwaan saya berpikir saya tidak mau anak cucu saya berperang hanya persoalannya seperti itu. Itu prinsipnya. Kita amankan anak cucu kita ke depan, kita tanamkan. Saya selalu katakan, kita kuat, belum tentu anak cucu kita kuat. Kita kuat, kita bisa satu nih, tapi belum tentu anak kita kuat. Nah, supaya jangan itu hal-hal yang membuat mereka berselisih itu kita hilangkan sekarang. Kita tegaskan, jangan lagi persoalkan perbedaan. Perbedaan, iya, jangan persoalkan itu lagi. Agamamu, jalankanlah dengan teguh. Ya saya juga hari ini kan, ya supir saya Muslim, ya orang-orang sekitar saya orang-orang Muslim, enggak juga saya terpengaruh karena mereka. Dan mereka justru menjadi Muslim yang baik. Bahkan naik haji, saya tetap juga orang Kristen yang fanatis, yang setia, nggak ada masalah. Nah ini yang menurut saya pandangan yang harus dibangun, sehingga kalau kita mencintai negara kita, mencintai anak cucu kita, masa depan kita, mari kita tanamkan itu, jangan persoalkan ini. Tidak usah jauh-jauh lah. Dinda Sakir kan ikut saya udah berapa tahun. Kan kita ngerasakan keperbangsaan apa aja kita lihat di sana. Orang Indonesia kan, ya, toh kan mereka tidak pernah nolak kita. Nah kenapa kita yang pindah-pindah mempersoalkannya begitu? Justru malah kasih sayangnya lebih erat dengan sesama kita. Itulah maksud saya, kemurnian berpikir orang desa, orang pedalaman ini yang kita mau adopt. Supaya kita berpikir di kota ini, janganlah kita tereliminasi oleh pikiran-pikiran sempit. Budaya-budaya yang sesat. Budaya-budaya yang membawa kita, orang Indonesia. Seperti contoh saya tadi, tahun 70 saya mulai mengenali budaya Muslim itu. Dari Tiongpala itu. Tukang perahu itu. Nah, tertanam sampai hari ini. Tapi kenapa di zaman itu nggak jadi persoalan? Kenapa zaman kita jadi persoalan? Itu juga kita bisa melihat faktanya juga. Begitu kita pikir seperti yang kita pikir, nggak jadi hal-hal yang baik untuk kita. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya, yang saya selalu katakan, semakin kamu persoalan, semakin saya akan laju ke depan. Kenapa? Itulah hal yang harus kita bangun. Kesadaran itu yang kita harus bangun. Insya Allah kalau kita berpikir begitu, Indonesia akan kuat. Kenapa? Perbedaan itu kaya.
Perbedaan itu kekuatan, perbedaan itu kesempurnaan, perbedaan itu indah. Semua milik kita. Nah, ada negara lain seperti kita. Selalu saya katakan itu. Indonesia adalah negara besar. Iya. Pemirsa, ini sangat menarik sekali ya, dan daging semua kita dapat hari ini ya. Bukan sekedar dialog, tapi ini sebetulnya ibarat dosen sama mahasiswa atau masyarakatnya. Tapi ternyata kalau berkaca Dan dari saya sejarah potong tadi, lagi ya, saya potong lagi ya. Ya. Untuk itu saya tulis buku. Ya. Saya tulisan buku. Jadi ini saya legacy yang nyata di masyarakat. Saya tidak hanya mengucap kata, tapi saya tulis dalam buku. Jadi semua dituangkan dalam buku. saya tuang dalam buku ini. Konsep pembangunan pertama saya tulis. Sudah berapa buku ini dihasilkan? Ya, sejauh ini? mungkin sekitar 12 buku. Semua berkaitan dengan Semua histori berkenaan dengan pembangunan. histori saya dan kewirausahaan pembangunan. Ini buku pertama konsep pembangunan. Dan banyak Jadi- baca, banyak laku. Bisa Iya, saya lihat juga. ini kan dijadikan semacam referensi untuk mahasiswa. Oh, Ini gerakan desa membangun, konsepnya ada. ya. Kemudian lahir keduanya, ketika jadi bupati lahir buku ini, ya, revolusi desa. Nah, ini juga banyak mempengaruhi orang. Kemudian jadi bupati kedua saya lahir buku ini, ya, revolusi RT. Dan ini saya bangun. Dan menurut saya ini yang sekarang banyak semula dipraktekkan orang. Bahkan Ridwan Kamil mempraktekkan sekarang, udah mulai dari udah mulai negara lain. Nah, kemudian lahir buku kedua ketika saya jadi wakil gubernur, Kaltara Rumah Kita. Ini Kaltara Rumah Kita ini konsepnya adalah bagaimana Kaltara ini, Kaltara yang sangat besar menurut saya, besar bukan jumlahnya besar, tapi ya keberagaman yang luar biasa buku ini. Nah, saya maju lagi menjadi calon gubernur ini, lahir buku Kaltara Rumah Kita jilid kedua. Oh, Ya, baru saya mau tanyakan itu, ternyata sudah ada judulnya ya. Ini buku ini kalau yang Kaltara Rumah Kita yang sekarang ini halamannya 300. Tapi yang satu yang kemudian yang ini Yang di sudah saya revisi itu ya hampir 89 apa 90%. Saya revisi jumlah halamannya 504. lebih banyak lagi, 560 halaman. lebih meningkat lagi. Lebih besar lebih luas dari ini. Lebih komprehensif lagi ya. Apa maksudnya? Ini ke buku yang berikutnya. Jadi apa artinya? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan itu tidak hanya hilang karena ucapan saya hilang, tapi saya tulis dalam buku. Ada rekam jejak. Jadi oleh sebab itu ya saya tidak tidak hanya sekedar berucap kata, tapi yang saya ucapkan itu sudah menjadi sebuah komitmen bagi saya untuk dijalankan. Tuh. Pemirsa, jadi ibarat emas ini jangan sampai hilang. Atau harus disepulai kembali, tumbuh kembali supaya lebih indah lagi. Mudah-mudahan kita tercapai ke depan, beliau menjadi orang bersatu di Kalimantan Utara. Bung, Bapak ini kan berkarakter, ya kan? Kemudian tidak ada sama sekali unsur lucunya. Ya. Nah, dari sisi kamu bagaimana mengangkat supaya dia bisa ke komedi? Saya awal-awal ini juga maksudnya saya ini kan ceplos-ceplos, tapi sama bapak itu Sama Bapak ceplos-ceplosnya? ya cuma sama bapak kemarin karena beliau ini kan kelihatannya tegas, kayak karakternya tuh kayak susah dibawa bercanda. Ternyata Tapi aslinya enggak juga. Nah, susah. kocak juga ya. Ya. Cuma saya takut aja, Pak. Gara-gara saya nanti orang-orang nih ikut kurang ajar. Iya, itu ya. Ada bagaimana menyeimbangkan itu pemikiran ketakutan itu dengan realitanya seperti apa supaya nanti tidak ikut-ikut orang kurang ajar. Ya, jadi ya tetap jaga inilah batasannya. Artinya beliau tidak membatasi saya, mau seperti apapun bersikap sama beliau, yang penting masih Sudah ada berapa yang tayang kontennya Bapak? 6 kayaknya. 6 ya? Ya. Penilaiannya grafiknya gimana sekarang? Saya kan kebanyakan bahas ini, buku. bahas buku. Nah, ini juga mau saya tanyakan ini, Pak. Nah, ya langsung. Orang bilang adalah haters itu, dia bilang kalau buku itu kan teori saja. Tapi saya meyakini bahwa yang saya baca bahwa ini bukan teori, tapi sesuatu yang sudah beliau lakukan lalu beliau tuangkan jejak ya di dalam buku kan, untuk menjadi referensi lah gitu. Nah, kalau menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Kalau ada yang bilang bahwa buku Bapak ini cuma teori yang tidak bisa dilakukan gitu. Ya, penjelasannya gimana Pak? Oke, saya jawabnya dalam dua bentuk. Yang pertama, ada kata orang teori tidak selamanya bisa dilaksanakan.
Lalu saya katakan teori apa begitu itu? Yang teori itu pasti bisa laksanakan. Ketika tidak bisa laksanakan, bukan tidak bisa. Berarti ada sebuah situasi yang harus dikembangkan lagi, muncul teori baru. Improvisasinya harus ada lagi ya. Artinya kan begitu. Begitu kita jangkau teori, ternyata zaman udah berubah. Kondisi udah berubah, berarti muncul teori baru. Tapi orang katakan, teori tidak sama masalah. Kita tidak bisa memaksa dong. Teori A terus sepanjang masa. Enggak. Teori itu harus berkembang. Nah, oleh sebab itu ketika kita menguji kebenaran teori itu, begitu lihat, tarik ke belakang, nyambung nggak? Itu baru teori yang benar. Nah, jadi bagi saya, apapun bentuknya, pemimpin harus bicara teori. Kalau tidak teori, apa yang melatar belakang berpikir untuk buat sesuatu? Kenapa dibuat ini? Itu kan ada dasar teorinya. Nah, jadi kan jangan sempit melihat konsep dari latar belakang teori. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya prinsip. Prinsip itu karena itu saya katakan, saya termasuk orang yang belajar dari pengalaman. Ya, karena kompetensi itu ada 3. Ilmu pengetahuan, regulasi, empiris, pengalaman. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Mungkin yang saya buat ini mungkin baru dalam konteks, tapi sebenarnya sudah muncul beberapa ribu tahun yang lalu. Versi berbeda. Bisa saja. Oleh sebab itu tidak ada yang baru di dunia ini. Semua berangkat dari sebuah pengalaman. Oleh sebab itu ketika jadi wartawan, saya belajar dari wartawan. Tidak pernah jatuh dari langit, tidak. Belajar dari wartawan. Paling tidak baca buku, tidak pernah mendengar, tidak pernah berdiskusi, kan begitu. Berarti kan pengalaman. Nah, dari itu maka muncullah sebuah ya boleh dikatakan sebuah teori, bisa juga sebuah model. Hidup itu harus banyak tahu. Harus banyak tahu. Ini bisa dipakai di saya. Kemudian yang kedua, yang ditahu itu harus bisa dikerjakan. Yang ngomong doang nggak bisa kerja. Tapi kita tidak hanya berhenti di kerja, harus jadikan. Karena kita mewujudkan sesuatu yang berdampak, bermanfaat ke orang lain. Ya, termasuk saya sekarang. Bisa dilihat kenapa Pak Jansen tidak pernah berhenti. Karena saya meyakinkan orang supaya terima ini dan kita kerjakan, harus jadi. Kalau bisa kesejahteraan, tidak berhenti dengan konsep. Saya tidak pernah berhenti. Kalau sudah bicara tentang konsep, saya harus paksa semua orang harus paham konsep itu. Nah, ketika saya memaksa orang, Pak Jansen ini otoriter gitu. Karena kan memaksa mengubah cara berpikir itu kan harus dilakukan dengan cara tertentu. Bisa keras, bisa lembut dan segala macam. Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Tapi kan memaksa itu sesuatu yang tujuannya untuk meyakinkan, untuk menerima float yang ada. Memaksa terukur ya. Nah, jadi kalau buku ini, Kata Rumah Kita, ini kan sesuatu kenyataan. Saya bisa apa yang kau buat? Saya gambarkan Kaltara Rumah Kita. Harus menggambarkan situasional Kalimantan Utara. Baik yang berkenaan dengan kewilayahan, geografisnya, berkenaan dengan segala potensinya, berkenaan dengan segala demografi dan kemudian masa depannya. Ya kalau kita bisa Kaltara ini, kita buat apa? Kan tidak sekedar saya dapat jabatan gubernur bangga, buat penghargaan berjuang, tetapi dapat setumpuk penghargaan, tetapi rakyat tidak merasakan apa-apa. Boleh saya katakan kalau kita dapat penghargaan pendidikan, coba tanya masyarakat perdata, adakah nilai itu ada di sana sehingga kita dapat penghargaan? Jangan itu di atas kertas saja. Nah ini kan kalau saya dulu ketika saya dipilih jadi bupati teladan Indonesia, saya tolak. Kenapa saya tolak? Loh, saya jadi bupati bukan untuk dapat penghargaan. Pengabdian. Ya, saya membuat program gini bukan untuk penghargaan, tapi katanya Bapak tidak usah bicara menolak karena Bapak itu sudah ditetapkan jadi bupati teladan. Ya, kami hanya datang untuk menginput informasi yang kami dapat itu, kemudian nanti itu menjadi bahan di pengumumannya. Nah, ketika itu ya mau diapakan lagi? Kan bukan dari inisiatif saya. Nah, ketika itu kan saya bersama dengan Pak Ridwan Kamil, Ibu Risma, kemudian Pak Hasto yang sekarang BKKBN itu, kemudian Pak Bupati Banyuwangi ini, Pak Swar. Itu kan satu level saya ketika jadi Bupati Teladan, ya saya diterima. Ya karena konsep ini bukan sesuatu yang tidak dilaksanakan, sesuatu yang nyata dan real. Ya bukan teori. Ya sekali lagi, kalau saya berteori di sini apa salah? Iya.
Justru ini boleh saya katakan teori mensenjatakan rakyat, pahami, baca buku ini. Berapa sukunya, apa refleksi mereka, bagaimana budaya mereka, kekayaannya apa, segala macam. Harus paham itu. Kalau seorang pemimpin tidak paham dengan kondisi, ya jangan dia pemimpin lah. Ya ibarat tukang masak. Ya, tukang masak nggak tahu apa ini masak. Oke, tahu lah ini masak daging. Tapi bagaimana mengolah daging jadi kari, kan nggak tahu. Lah, macam apa kita menjadi pemimpin yang paham? Yang saya katakan, pemimpin Kaltara itu harus mengerti, harus paham, harus niatan membangun Kaltara itu. Ya kalau hanya saya benar, ya Kak, ya kita ini pelayan lah, tapi nggak perlu diomongkan gitu. Buktinya apa? Kita pelayan, pelayan itu bukan saya gendong-gendong kamu, bukan saya peluk-peluk kamu. Pelayan itu artinya memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Apa kebutuhan rakyat itu? Sektor pendidikannya, sektor kesehatannya, sektor ekonominya. Dan untuk bisa itu ada fasilitas A, B, C, D, dan itu harus dipenuhi. Bukan orang di kota saja, di seluruh wilayah Kalimantan Utara ini. Siapa dia? Siapa saja warga Kaltara ini. Nah, itu Pung. Jadi, kalau bicara Bang Kaltara, kita harus tahu secara mendalam seluruh aspek Kaltara itu. Ya, mulai wilayahnya, potensinya, penduduknya. Itu harus dicernai. Jangan kamu tidak cernai, saya sebagai gubernur, calon gubernur, saya pahami, saya coba orang Sulawesi berapa banyak, orang Pulau Jawa berapa banyak di sini, orang Sumatera berapa. Kenapa? Harus tahu itu. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, harus tahu. Nah, kita lihat sekarang, penting kita bangun komunikasi untuk Kalimantan Utara, sekecil apapun jabatan dari komunitas mereka, dia adalah pemimpin. Harus dihadirkan sebagai bagian dalam membangun Kaltara. Itu yang harus, ini bukunya ngajar begitu. Nah kalau hanya gubernur, wah saya dilantik jadi gubernur, udah bangga, nggak ngerti berapa macam orang Dayak, nggak ngerti. Orang Dayak itu macam-macam, bukan kita berarti kita hanya peduli pada Dayak. Tahu kita berapa komunitas Dayak itu, maka kita tahu bagaimana kinerja kita bangun. Betul. Tahu kita orang Sulawesi berapa macamnya, budaya mereka kita kenal, maka kita bangun komunikasi yang baik dengan mereka. Itu sifat pemimpin. Bukan sibuk kita apa, ya kalau saya kan suka motocross. Saya bawa orang semua motocross semua, kan itu. Bukan begitu. Nanti ganti gubernur, nanti mungkin dia suka apa gitu kan. Sepeda semua. Kalau sudah begitu ya nggak usah jadi gubernur lah. Jadi sport aja apa namanya. Ya maaf ya Pung ya. Jadi ini bukan teori. Memang teori, tapi apapun bentuknya harus dasarnya teori juga. Ya. Bukan omong-omong aja ya. Bukan omong-omong saja. Nah, sekarang saya bicara di jilid kedua ini, ya, buku kata Rumah Kecil jilid kedua itu. Saya sekarang melihat Kaltara 2024-2029. Apa yang bisa membuat Kaltara itu mandiri? Apa yang membuat Kaltara itu bersaing? Apa yang membuat Kaltara itu maju? Apa yang membuat sejahtera? Harus ada platformnya semua. Itu sudah nemukan konsepnya atau baru? Sudah, ya tentu kan dalam beberapa bulan ini saya ya mengolah itu. Tapi ada embrionya sudah ya? Ya, saya terus terang saya tidak niatan jadi gubernur ya, calonnya. Tapi karena kondisi mendorong saya harus maju, saya maju. Tapi kalau saya maju, apa yang saya buat? Nah, bayangkan, saya putuskan itu bulan Juli kan. Dari bulan Juli itulah saya coba merenung. Kalau saya dapat, ya baru saya mau ya. Jadi beda kalau orang kan. Saya terus terang, ketika kemarin ada gambaran mendorong saya pastikan dulu. Kalau saya maju apa yang saya buat. Setelah sudah ada ketegasan tentang ini yang saya buat, baru saya buat komitmen maju. Jadi bukan ujuk-ujuk ya? Bukan ujuk-ujuk. Ketika saya sudah menyatakan itu, saya tulis buku itu. Sudah ada draft. Ya, visi saya susun. Ya saya susun itu. Susun sendiri, bukan konsultan ya? Bukan konsultan. Baru selesai itu 4 hari sebelum pendaftaran. Karena harus masuk visi saya. Saya paksa selesai. Artinya paksa itu pacu lah. Cepat selesai. Nah, jadi bukan teori. Jadi tahu bagaimana kondisi Kaltara, bisa mengerjakannya,
dan bisa menjadikannya. Insya Allah mandiri, ada cara kita mendirikan itu. Ada yang mendirikan itu, pemerintah dimandirikan, ada polanya. Ya masyarakat dimandirikan, ada polanya, swasta pun juga. Ini satu hal yang menjadi kelemahan kita ya. Maaf ini panjang dikit ya. Iya. Selama ini kita tidak pernah bicara dunia usaha loh di Kaltara ini. Iya. Kemandirian usaha. Kadin melempem, Gapinsi melempem, organisasi profesi itu melempem semua. HMI. Nah ini organisasi ekonomi loh ya. Nah ini kan sebenarnya kan dalam pemerintahan yang baik itu ada namanya pemerintah, good governance, ada masyarakat yang baik, ada swasta yang baik. Ini belum imbang, Pak Obu. Ya, menurut saya kayaknya kan belum Tapi menjadi memungkinkan model. untuk dipoles nanti. Pasti, kalau menurut saya, sepanjang dunia usaha itu menjadi bagian dalam hal mewujudkan kekuatan masyarakat bangsa, ya harus diberdayakan. Kadin harus diberdayakan. Itu tergantung siapa gubernurnya. HIPMI harus diberdayakan. Karena memang dunianya mereka, dunianya para usahawan kita. Kalau itu dunia usahawan itu hidup, rakyat pun hidup. Nah, jadi ini yang saya kira yang bukan teori. Ya, walaupun teori, tetapi standar berpikir dia bisa dipraktekkan. Jadi bukunya bukan, ini boleh saya katakan blueprint, blueprint pembangunan. Pola pembangunan gitu. Ya. Iya. Pemirsa, kita udah berada di penghujung acara, tapi sebelum kita masuk, kita tadi udah singgung sedikit tentang masalah dari wakil kok naik kelas dan kemudian kenapa memilih TNI. Tapi, Pung, selama mengonteng, apa komentar-komentar tentang Pak Jansen? Ya, yang menjadi kekhawatiran saya itu alhamdulillah tidak terjadi. Apa yang dikhawatirkan tadinya? Takut banyak haters. Tapi ternyata begitu kita publikasi yang nonton puluhan ribu bahkan ratusan itu ribu lebih naik daripada yang biasa? Setelah Pak Jansen sama aja, Pak. Sama aja. Ya karena kadang konten politik ini biasanya kan tidak menarik. Saya yang biasa berkomedi tiba-tiba ke konten politik itu mendayu-dayu gitu ya? Bukan, artinya takutnya tadi yang saya pikirkan itu nggak asik sudah Ipung ikut-ikut politik, tapi ternyata pengikut saya di media sosial tidak berpikir begitu. Ada naik sedikit atau gimana? Tetap aja naik juga. Ya, ditambah dengan pendukung Bapak mungkin kan yang ini, jadi follower saya bertambah juga. Artinya kalau komentar itu alhamdulillah semuanya baik-baik, mendukung semua. Belum pernah ada yang hajar ya? Data petik. Ada paling 1-2 orang dan itu kita tahu lah kan. Tentang apa yang di orang yang dijailin apa? Enggak, yang paling aja apa namanya ini? Kayak menyebut nama mendukung siapa gitu kan, salah satu paslon. Nggak ada pernah komen bahwa kok wakil kok mau naik lagi, rakus naik lagi ke apa? Nggak ada gitu. Nggak ada ya. Aman-aman aja. Aman. Jadi pada dasarnya mungkin lebih berat yang komentar bagus daripada negatif ya. Ya, lebih banyak komentar yang positif lah. Artinya kamu juga semakin jadi artis sekarang. Ya, saya bersemangat ketika melihat semua komentar itu, artinya apa yang saya pikirkan, siapa yang saya dukung tidak salah gitu. Nah, saya berada di memilih orang yang tepat. Berarti mudah-mudahan nanti kalau tadinya pul nanti jadinya rat ya. Penghasilannya dari tadi puluhan jadi ratusan nanti ya. Amin. Iya. Oke, pemirsa, kita udah dimasuk di penghujung acara kita. Namun intinya adalah kita ingin mengkorek sedikit dari salah satu kontestan yang dari tiga kontestan untuk pilkada gubernur di 2024-2029 ini adalah dari wakil, kemudian mau masuk menjadi gubernur, kemudian memilih TNI. Mungkin ada penjelasan khusus, Bang, tentang hal itu? Ya, saya kira ini bukan soal jabatan ya. Saya pastikan, karena ya satu budaya saya, ya saya tidak suka ditawar dan tidak suka menawar. Ya, kenapa? Diri saya ini bagian dari sebuah proses. Dimanapun saya berada, ya saya berada dalam proses. Dimanfaatkan, alhamdulillah, tidak manfaatkan juga, yang mau diapakan untuk hal itu. Tapi hal lain kan masih banyak. Jadi bukan jabatan membuat kita besar, tapi kita yang membesarkan jabatan, itu soal prinsip. Nah, oleh sebab itu, ketika saya berada pada posisi sekarang, kalau mau jujur, ya seperti misalnya buku ini ya. Ini buku Mengkhianati Perusahaan Sendiri ya. Sebenarnya kan
ketika saya memutuskan tidak mau maju lagi jadi apa-apa di pemerintah, kenapa terpaksa harus membuat keputusan maju lagi sebagai wakil gubernur? Padahal kami sudah bicara di tahun 2019. Saya dan keluarga, dan istri, anak-anak, dan adik-adik saya, kakak saya, kami sepakat saya tidak mau maju lagi di dunia politik. Tapi kenapa di 2020 saya putus maju lagi? Karena boleh saya katakan keterpaksaan, tapi untuk sesuatu yang baik. Itu. Nah, akhirnya keluarlah buku ini. Buku ini menyertai buku ini sebenarnya. Apa intinya, Bu? Mengkhianati keputusan sendiri ini. Itu bisa dijabarkan sedikit nggak? Alasan kenapa saya maju sebagai, padahal saya sudah tidak mengatakan. Oh, ini menceritakan diri sendiri nih. Iya, artinya kan menegaskan apa yang sendiri ngomong dulu. Udah maju, kenapa maju lagi kan Nanti begitu. dianggap pelimpang. Saya tulis, ya, boleh begitu. Tapi boleh katakan akhirnya saya berada pada persimpangan jalan begini. Kalau saya tidak maju lalu siapa? Ada pepatah bijak mengatakan kalau orang baik tidak mengambil kesempatan itu maka orang, ya kalau kita jahat. Apa inti klarifikasi itu? Ya ini intinya menegaskan bahwa pilihan saya maju itu ada alasan tertentu, yang paling utama adalah bahwa tanggung jawab membangun kota lain harus dikedepankan. Ya, karena kita membangun kota lain kan tujuannya jelas sebenarnya. Tapi kenapa perjalanannya kok tidak orientasi? Misalnya, ya masalah perbatasan. Selama kita jadi kok tidak, walaupun simbol kita perbatasan, tapi tidak ada action kita perbatasan. Contohnya hari ini kan, ya kalau misalnya Malinau tidak membangun, mungkin Kaltara tidak punya nama di sini. Iya. Ya, sama dengan di Krayan, di Lumbis, ya. Ya paling dekat karena kita bisa sebatik kan itu paling dekat dijangkau oleh lebih maju. Tapi kalau daerah itu kan enggak. Nah, makanya buku ini katakan, ya saya buat pilihan mau tidak mau harus maju. Gitu. Berarti ekspresi keresahan dan kegelisahan yang menarik. Ya boleh katakan begitu. Nah, jadi akhirnya kan ketika saya diperhadapkan dengan ini hal yang sama. Saya katakan dengan istri saya, ya saya katakan udah puluhan tahun saya jadi pejabat, ya jadi pegawai negeri. Hampir 30 tahun itu saya jadi pejabat. Bayangkan saya camat mulai tahun 93. Camat saya 3 tempat. Lalu jadi kepala kantor. Lalu jadi kepala badan. Baru jadi sekda. Jeda saya jadi staf ahli 1 tahun lebih. Lalu jadi bupati. Sama bawang part. Ya, jadi bupati. Saya pikir cukup lah sudah. Bukan saya katakan, ya kenapa kita terlalu ngoyok sekali ya. Memaksa diri. Kalau kita berpikir membangun bangsa negara, harus bangun juga generasi penerusnya. Nah, itu menurut saya generasi penerusnya harus dibangun. Jadi ketika yang sudah tua, saya udah usia 60 tahun. Ya udahlah mereka. Tapi kenapa harus lagi kan itu? Nah, itu persoalan kan. Nah, jadi itu. Nah, ketika saya diperhadapkan dengan ini, dengan pengalaman saya bersama beliau ini, wakil. Ya saya mendapatkan begini. Ya kalau jadi wakil macam begini untuk apa? Toh dalam jabatan ini kan juga bukan satu-satu pilihan, masih banyak cara lain. Saya sebenarnya bersama keluarga persisnya di tanggal 5 Mei itu, saya sudah putuskan tidak maju loh. Sorry Kanda, itu berarti kan apa yang dipikirannya kan agak tersalurkan ya, tidak terekspresi sehingga memutuskan untuk apa wakil polisi mau begini. Iya, memang kan saya kan bagaimana setiap orang kan membuat pilihan dan keputusannya. Nah keputusan ketika itu kalau menjadi wakil saya begini, ya untuk apa? Nah itu bisa tergambarkan bahwa saya memang tidak menjadi jabatan. Ya artinya kan sudah selesai. Ya ngapain saya memaksa diri kalau juga tidak dimanfaatkan ilmu saya? Ya, itu. Padahal ketika itu, ya ini kalau saya bicara wakafkan, sebenarnya saya bisa mewakafkan diri saya. Betul. Saya katakan sekian puluh tahun saya di pemerintahan, ilmu saya seperti ini. Saya bisa melihat itu tidak hanya serta ilmuwan. Saya bisa melihat profil kabupaten, provinsi seperti apa yang kita mau bangun. Profilnya. Dari wilayahnya, dari masyarakatnya, potensinya, bagaimana cara kita bangun dia. Sudah tergambar dalam pikiran saya. Dan menurut saya tinggal kita laksanakan. Tapi kan saya tidak memutuskan begitu. Udahlah. Kalau memang tidak mau diapakan selesai. Tapi saya akan buat pilihan lain untuk kegiatan apa. Tapi kenapa akhirnya juga saya harus maju? Iya. Ini kan persoalan. Ketika saya punya bayangan begitu, lalu saya membayangkan, aduh kalau beliau lagi buat apa? Gitu. Ini saja tidak memperlihatkan apa-apa. Ya menurut apa sajalah. Saya orang pemerintah. Saya bisa melihat seorang gubernur itu di sisi pemerintah apa yang dibuatnya. Kapasitasnya. Kita bisa lihat dari aspek kegiatan pegawai.
pejabat, buah dari pemerintah dan masyarakat apa. Kita lihat tingkat koordinasinya, konsultasi seperti apa. Kita lihat bagaimana. Ya, kalau bisa tata hubungan pimpinan. Ya, katakan gubernur dengan bupati, tata hubungan OPD, berarti OPD provinsi dengan kabupaten, jalan tidak. Jadi kan di sisi pemerintah. Dan itu legacy. Kalau terbangun hubungan kerja yang baik antara pimpinan, itu peninggalan untuk masa depan. Iya, Jadi teladan. Tapi kalau antara mereka tidak harmonisasi, berarti kan peninggalan yang buruk. Berarti pemerintah ini tidak meninggalkan yang baik. Kemunduran berarti. Ya berarti kan mundur ya. Nah oleh sebab itu, saya berpikir, aduh kalau begini, nonton dong saya. Ya. Betul. Ya, kenapa saya berpikir itu? Karena saya didorong. Kalau kita biarkan ini, siapa yang bangun ini? Nah itu dia. Loh, saya kan salah satu pendiri Kalimantan Utara. Saya berani katakan begitu karena memang proses Kaltara itu kan saya sekda. Ya. Saya ikuti perkembangannya dan saya dorong, saya terlibat. Ya. Walaupun tidak secara langsung. Dalam artian karena saya birokrat. Kemudian saya di bupati. Proses mendorong percepatan itu ketika tambah kencang lagi. Kencang. Saya katakan harga mati Kaltara itu. Nah, apa alasan kita? Karena kita ingin Kaltara ini betul-betul ditangani secara konsepsional, konsep loh ya. Infrastrukturnya, ekonominya, SDM-nya harus dibangun. Harapan kita seperti itu. Ada pemerataan keadilan pembangunan. Itu harapan kita. Dan kita harapkan pemerintah yang ada itu mikirkan itu. Apapun sekecil apapun kegiatan sehariannya harus mengubah rakyat loh. Kalau kita ke kabupaten tertentu, panggil kepala desa, panggil pengusaha, kita buat ini, kalian buat ini. Harus begitu. Bukan datang pergi apa gitu. Ini belum terjadi sejauh ini. Dan menurut saya belum. Komunikasi, birokrasi tidak berjalan baik, komunikasi pimpinan tidak baik, komunikasi antara tokoh-tokoh belum berjalan. Ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat belum jalan. Harusnya jalan kan hidup kan, supaya kuat. Nah, itu yang akhirnya membuat saya berpikir, waduh, yang kita cita-citakan tidak tersampai. Sementara saya masih punya kekuatan melakukan itu, masih energi, punya kesiapan melakukan itu. Tinggal bagaimana saya siap. Nah, ketika dalam perjalanan itulah saya mendapatkan kesimpulan saya harus maju. Nah, oleh sebab itu ketika saya mendapatkan mandat dari Demokrat, saya kan diminta sambutan. Ya hanya dalam 2 menit saya diminta sambutan. Saya pikir apa yang bisa saya ucapkan dalam 2 menitnya. Saya tegaskan begini, saya maju sebagai calon gubernur bukan karena jabatan, tapi karena saya ingin mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan di Kalimantan Utara. Itu. Nah, kalau mau digali silakan. Apa yang Bapak masukkan dengan mewujudkan keadilan dan pemerataan itu? Apa yang Bapak masukkan? Oke, kita gali. Ya, kalau saya ucapkan panjang kan udah cukup 2 menit. Tapi itu menggambarkan bahwa saya maju itu bukan jabatan, tapi hanya karena saya ingin mendapatkan kesempatan membangun Kalimantan Utara dengan cara yang benar, menurut pemahaman saya, menurut keyakinan saya, dan menurut apa yang saya paham dengan latar belakang dan motif Kaltara itu. Nah, jadi bukan karena jabatannya. Nah, sudah cukup jabatan. Jadi bukan juga mau naik kelas, tidak. Kalau di bahasa kasar naik kelas, ya naik kelas macam apa ya. Ya memang pengertian naik kelas itu juga perlu dipahami supaya kita ini tahu diri. Saya berpikir, saya terus terang tanya, ya karena ada 5 hal. Yang pertama, ketokohan kita. Sudah benarkah kita sebagai tokoh masyarakat Kalimantan Utara sehingga kita mau jadi gubernur atau mau jadi wakil gubernur? Sudah benar nggak betul-betul tokoh masyarakat kita ini? Yang kedua, sudah benar-benarkah kita ini tokoh birokrasi? Karena kita bangun kekuatan pemerintah loh ini, bukan sekedar mau jadi gubernur, menjadi wakil gubernur, harus punya penguasaan terhadap aspek kepemerintahan ini. Kenapa nggak bisa main belajar ini? Ya mohon maaf ya, ini mungkin saya sampai tidak mau dalam bentuk belajar lagi. Kalau orang yang sudah jadi gubernur itu, pemimpin itu orang sudah paham dengan pemerintahan. Terus aplikasi. Karena yang diurusin pemerintah yang sudah berjalan. Ya, yang kedua pembangunan. Pahamkah dengan pembangunan?
mengerti kadang konsep pembangunan. Ada nggak seni pembangunan? Yang ketiga, pelayanan publik. Ketiga hal ini ya yang harus dimengerti oleh seorang pimpinan. Itu ya. Nah sekarang ini menguji saya bilang, oke, sekian puluh tahun saya di pemerintahan, saya punya keyakinan saya bisa bangun Kalimantan Utara ini. Dari aspek pemerintahan, pembangunan, dan lebih dari itu saya bisa membuktikan konsep ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, birokrat politik. Ada kekuatan politik nggak? Seorang wakil gubernur itu harus mempunyai kekuatan politik. Oke lah, kita paham. Ya, kita punya peluang. Kemudian yang lain-lainnya, masalah identitas tadi, ya. Tapi bagi saya persoalannya udah selesai semua. Jadi oleh sebab itu saya bukan naik kelas, ya. Dan memang dari semula jadi saya sudah pada posisi itu. Kenapa? Saya tidak melihat sesuatu hanya dari jabatan, tapi dari sisi esensi nilainya. Oleh sebab itu, ya saya maju sebagai calon gubernur ini bukan mau belajar, bukan belajar lagi. Saya menjalankan apa yang saya yakini bisa mengubah Kalimantan Utara itu. Oleh sebab itu tagline saya, mandiri, berdesain, maju, dan sejahtera. Nah, jadi ada konsep yang jelas. Gitu. Lalu kenapa memilih TNI, bukan ketokohan, bukan tokoh masyarakat atau bisnismen atau apalah gitu? Sebenarnya kalau bicara wakil itu kan saya tidak pernah merencanakannya, saya tidak punya semacam plafon, ya, kriteria tertentu. Oke, tetapi dalam pengertian kriteria itu seperti gini, harus TNI dan tidak ada. Tidak terbayangkan itu. Tapi itulah kodrat dari Tuhan Maha Kuasa. Sudah digariskan. Ya, digariskan di sana, dan saya kira bertemu dengan Pak Suratno ini pun juga satu proses yang terjadi secara alami, tempat dan sebuah rencana. Sudah jodoh lah gitu ya. Ya begitulah, bertemu di tengah jalan, kemudian diskusi panjang, mendalam, dan ada sebuah kesamaan prinsip, ya sudah. Saya katakan beliau, saya perlu kita punya kesepakatan. Kita punya kesepahaman, baru kesepakatan. Bukan kesepakatan baru pemahaman, enggak. Paham dulu kan. Bapak bisa bekerja nggak sebagai wakil gubernur atau sebagai kapasitas pemimpin daerah? Bisa nggak? Bisa nggak bekerja sama dengan gubernurnya, dengan elemen masyarakatnya? Bisa nggak? Yang ketiga, mau membangun nggak? Jadi ini harus ada jiwanya. Jiwa membangun itu harus ada. Ya, jangan kalau orang sudah berjiwa bangun, kemana dia pergi harus dia menangkap suasana. Dia akan menjadikan itu bahan untuk didiskusikan, untuk dilakukan. Kalau jawabannya Pak ya Wakil ketika itu ya beliau terkejut kan. Kenapa kok Bapak pilih saya? Ya misalnya begitu. Ini pertanyaan beliau. Kenapa Bapak pilih saya? Saya bilang begini. Kan Bapak tidak banyak kenal saya. Ya, saya orangnya tipenya mungkin orang suka menelaah sesuatu. Memang tidak lama kita bertemu, tapi ada yang saya cermati dari Bapak. Yang pertama, dalam situasi Bapak baru saja dia pejabat, dalam situasi COVID, Bapak masih berkinerja. Di kinerja Bapak itu yang saya baca dari hasil. Jejak Bapak itu yang saya baca. Ya, misalnya pembangunan yang Bapak lakukan selama di Kaltara, bisa membangun institusi kelembagaan Korem, membangun fisikal Korem, yang menghidupkan bagaimana tingkat kendali stabilitas daerah melalui peran Korem jalan. Artinya kan saya tidak baca Bapak ngomong, Bapak enggak. Karena sudah analisa sejak dia berada di sini. Tidak juga, artinya kan saya paham beliau di sisi itu. Ketika ada pikiran macam itu, saya coba sana. Apa iya dia bisa jadi ini? Lalu saya kalau bisa, dia punya track record begini. Oke. Lalu beliau katakan saya tidak bilang iya dan tidak, saya istikharah dulu. Saya bilang itu harus begitu Pak. Saya bilang pulanglah beliau ini 2 minggu kemudian baru dijawab ya. Jadi bukan karena TNI, tapi memang sudah kodratnya lah. Ya kalau istilahnya insya Allah kalau Tuhan mengendaki kami memimpin itu pemberian Tuhan untuk saya bersama Kaltara. Tapi kan Kanda ini kan kita lihat dia kan garis komando ya. Komando kan kita tahu sistemnya ya. Kemudian masuk ke umum. Kira-kira nanti gubernur ditadirikan nanti jadi gubernur, kira-kira seperti apa nanti polanya untuk mensinergiskan nanti? Ya kata orang, kalau teori mengatakan Pung gini Pung,
Kepemimpinan itu seni. Nah, Seni kan. itu dia. Jadi kalau bicara seni itu tingkat tertinggi itu adalah adaptasi. Jadi itu tingkat tertinggi dari kualitas seseorang, mampu beradaptasi dimanapun juga. Mau dilempar di hutan hidup, dilempar di sungai hidup, di laut pun hidup, di mana pun itu tingkat kualitas tinggi seseorang. Jadi adaptasi itu. Nah bagi saya tidak katakan kualitas saya sejauh itu. Tapi pengalaman saya mengatakan setiap orang itu punya seni hidup. Sepanjang kita menyadari itu, saya pikir siapapun bisa memadu. Memadu kekuatan yang ada, memadu kelemahan bahkan yang ada menjadi kekuatan, memadu ke perbedaan itu menjadi sesuatu yang bisa disamakan. Nah, saya kira saya mengenali dunia militer, dunia militer karena saya pernah di militer cukup lama, jadi saya pahami karakter militer itu. Nah, jadi beliau pun saya pahami. Ya dia juga berusaha menjadi pribadi yang bisa menyatu dengan lain. Nah, oleh sebab itu tidak ada kesulitan. Nah, jadi saya pikir ya pertama bukan indikator TNI-nya, tapi itu sesuatu yang sangat bukan sekata kebetulan, tapi sudah kodratih. Kemudian yang kedua itu anugerah ya. Ya kita bersyukur ya beliau TNI dan bintang 2 ya, pensiun beliau ini bintang 2 kan ya, bukan dia pensiun dulu bintang 1 lalu bintang 2, enggak. Dia pensiun bintang 2, dia udah bintang 2 pensiun ya. Nah, jadi saya kira itu anugerah ya, mudah-mudahan ya kebersamaan saya dengan beliau ini ya bisa menjadi satu kekuatan bersama seluruh elemen masyarakat ya, bukan saya berdua yang menjadi fokus orientasi, tapi kebersamaan kami bersama rakyat inilah yang jadi fokus kita. Jadi kuat kepemimpinan daerah, kuat hubungan kerja dengan masyarakat, insya Allah Kalimantan Utara akan terbangun. Baik. Gitu. Pemirsa, 30 menit kita bersama dan asik sekali sebetulnya, masih banyak kita mau bedah dan juga pemirsa sudah bisa menyimpulkan mana kucing dalam karung dan mana betul-betul kucingnya yang ada nanti di saat menginginkan sebuah kepemimpinan yang elegan di masa yang akan datang. Namun sebelumnya kita mau closing statement dulu dari mungkin dari Ipung. Pung, apa yang menjadi chemistry yang cocok dengan Bapak dengan seorang konten dengan calon gubernur? Chemistry. Apa yang menjadi asik dari Pak YTP yang Ipung lihat yang kemudian nyambung dengan apabila saat mau menggarap konten? Saya kalau garap konten ini tidak ada chemistry gimana juga, cuman saya lebih ini Pak, saya mengagumi beliau, saya kayak menitipkan harapan saya ke beliau bahwa beliau bisa menjadi pemimpin Kaltara yang bisa membawa Kaltara maju lah. Itu yang saya titipkan ke beliau, makanya saya di pihak beliau itu pertama. Kalau putra daerah itu kedua. Putra daerah pun percuma kalau tidak bisa bekerja. Tapi ini beliau bisa bekerja dan alhamdulillahnya beliau putra daerah. Nah, ini saat yang tepat saya rasa untuk mendukung beliau. Baik. Pak YTP, closing statementnya karena mau maju menjadi seorang kontestan gubernur, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Iya, saya menyampaikan dalam beberapa hal. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus mampu melakukan sesuatu sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan memaksa sesuatu yang kita inginkan buat masyarakat, tapi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, dan memang itulah hal yang menurut keyakinan kita bisa mengubah rakyat. Kita ingin rakyatnya harus mandiri, bisa maju, bisa sejahtera. Nah, itu yang pertama. Sehingga dengan demikian, ketika kita berhadapan dengan pesta demokrasi ini, bukan ramai-ramainya kita lihat, tapi bagaimana proses demokrasi berjalan baik, maka terpilih seorang pemimpin yang tepat untuk memimpin Kalimantan Utara. Nah, saya kira ini bisa saya tegaskan, ya selama ini kita abaikan ini. Kita berdemokrasi, kita pikirkan itu euforianya terpilih seorang pemimpin, itu saja.
dengan segala cara selesai. Ya misalnya ya politik transaksional itu, kemudian segala cara itu. Ya kalau menurut saya sudah terlihat, ya sudah terlihat bahwa kualitas sang pemimpin itu terlihat dari cara dia berjuang itu. Ya kalau saya belajar dari demokrasinya Amerika, Amerika itu kalau soal SDM mereka sudah yakin karena proses mereka menjadi apa dalam tingkatan-tingkatan itu udah mumpuni. Sehingga mereka membutuhkan orang yang memimpin mereka itu orang yang punya kepribadian bangsa yang kuat. Kemudian punya moral yang kuat. Nah, jadi tidak ada seorang gubernur California itu orang yang diragukan SDM-nya. Tapi moralnya kan bisa diragukan. Ya kan? Begitu juga presiden diragukan moralnya. Nah, jadi ini yang menurut saya yang harus kita juga celai. Kenapa kondisi kita setiap kita melakukan pesta demokrasi hasilnya sering kita gugat kembali? Ya karena itu tadi janji-janjinya itu ya saya punya keyakinan, maaf ya, saya tidak mengklaim, saya juga tidak menuduh, saya juga tidak mendiskreditkan orang. Ya mungkin hanya berapa persen, ya hanya berapa persen saja orang yang memimpin itu betul-betul menyusun sendiri visi misinya. Nah itu. Hanya berapa orang saja, mungkin 1, 2, 3% atau 10%. Selebihnya itu konsultan yang buat. Ya artinya, apalah artinya dia berjanji pada rakyat, semata itu bukan buah pikirannya, bukan hatinya. Ya saya tidak katakan bahwa saya berbeda, ya memang ketika saya maju di bupati, saya buat sendiri visi misi saya perjuangkan, saya bahkan paksa kita begini baru bisa maju. Begitu kedua pun juga saya susun berdua. Begitu kemarin kami maju sebagai calon gubernur wakil gubernur kemarin, beliau di periode kami yang sudah kami jalankan, visi misinya jelas. Ya saya tidak mau ceritanya. Saya tahu penyusunannya itu, saya menyusunnya. Ini pun juga begitu, saya susun sendiri. Rancangan pembangunan itu saya susun dan saya buat dalam buku Kaltara Rumah Kita Jilid Kedua. Bapak bisa baca itu, ya, filosofi pembangunan Kalimantan Utara, bahkan apa yang akan dibangun selama 5 tahun di Tarakan, di Bulungan, di Malinau, di KTT, di Nunukan, sudah ada rancangannya. Insya Allah kalau kita buat itu, sedapatnya kita harapkan ada perubahan yang mendasar di Kalimantan Utara ini. Itu. Jadi itu yang harusnya. Ya, kemudian yang ketiga, ya tentu harapan saya, ya janganlah kita mempertentangkan bermusuhan dalam pilkada ini. Ya, pilkada ini kan untuk menawarkan konsep pembangunan. Nah, kenapa kita harus bermusuh? Nah, kalau kita bicara bermusuh itu kan itu produk daripada peperangan tuh. Penjajahan. Lah, yang kita mau itu kan pemimpin itu bukan menciptakan permusuhan. Pemimpin itu justru menciptakan persatuan, kebersamaan warga masyarakat. Loh, kalau seorang pemimpin sudah memecah belah masyarakat dengan berbagai macam isu, berarti kan dia tidak perlu nunggu nanti membangun, dia sudah menghancurkannya sekarang. Oleh sebab itu saya katakan dengan teman-teman tim ini, jaga ucapan kita. Kita tidak menunggu tidak menunggu nanti membangun Kaltara ini. Mulai sekarang saya sudah bangun persatuan-kesatuannya, semangat juangnya. Nah, saya bersyukur luar biasa. Ya, dalam proses sosialisasi dan proses sampai mendaftar kemarin, euforia masyarakat luar biasa. Contoh kemarin ada sukarelawan melakukan deklarasi itu satu proses yang lahir dari batin mereka, bukan dari saya. Saya hanya mengikuti itu. Inisiatif sendiri. Nah, kita dorong itu, semangat seperti itu. Kalau kita bicara membangun Kaltara, harus ada inisiasi muncul dari batin masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, bisa bayangkan. Segala perbedaan yang luar biasa di Kaltara ini, masing-masing mengekspresikan semangat mereka. Coba, apa yang nggak terjadi di Kaltara? Akan luar biasa. Nah, ini menurut saya,
Jadi persatuan kesatuan ini harus kita tanamkan, kita bangun, kita perat dari sekarang, bukan nanti. Nah, ya. Jadi kita ikuti pilkada Kalimantan ini bukan menyisakan, bukan akhirnya menciptakan perpecahan antara kita, ya, tapi kita justru memperkuat basis kehidupan bermasyarakat berbangsa kita di Kalimantan Utara ini. Karena memang itu salah satu tugas seorang pimpinan, menyatukan semua kekuatan yang ada, menyatukan segala perbedaan yang ada, menghilangkan ya pasisisme kita. Ini. Jadi saya yakin, insya Allah karena saya tahu masyarakat Kalimantan yang berbudaya dan berakhlak, saya yakin apa yang saya masukkan bisa kita wujudkan bersama. Yang penting kita niat bersama bangun Kalimantan Utara, rumah kita. Baik pemirsa, terima kasih pemirsa Anda telah bersama saya di Kaltara TV, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bernilai manfaat buat kita semuanya, khususnya Kalimantan Utara dan terlebih khusus lagi Kabupaten Malino. Terima kasih Bapak Dr. Jansen TPMSI. Saudara Ipung, makasih, sukses selalu. Dan terima kasih juga kepada penonton. Saya M. Sakir undur diri. Kita ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asia.